Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kusnul SEMAK, salah satu dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertemuan ke-8 mengenai konsep pendapatan. Yuk kita simak baik-baik pembahasan berikut ini. Konsep pendapatan. Agenda pembelajaran pada pertemuan ke-8 ini yaitu terdapat 3 poin. Di antaranya yang pertama terdapat sasaran pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran pada materi konsep pendapatan. Kemudian yang kedua terdapat pokok bahasan mengenai materi konsep pendapatan. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan mengenai materi konsep pendapatan. Baik, kita langsung masuk ke poin yang pertama yaitu sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran pada materi konsep pendapatan ini yaitu setelah menyelesaikan sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pendapatan pada laporan keuangan dengan harapan hasil akhirnya yaitu merealisasikan pemahaman baik dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian pendapatan. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai konsep pendapatan, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian pendapatan. Meskipun istilah pendapatan sering kita dengar dan ucapkan, namun tak jarang orang akan kebingungan ketika ditanya, apa itu pendapatan? Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu. Di sini, pendapatan adalah kerangka kerja untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahunan dan didefinisikan sebagai peningkatan laba ekonomi atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban dalam bentuk pendapatan selama periode akuntansi. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Menurut ilmu akuntansi, pada dasarnya pendapatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, antara lain, yang pertama, pendapatan sebagai inflow of net asset. Konsep ini merupakan konsep pendapatan yang berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil dari aktivitas operasi perusahaan. Konsep ini menganggap bahwa pendapatan sebagai arus masuk kekayaan bersih. Kemudian yang kedua, pendapatan sebagai outflow of goods and services. Konsep ini berfokus pada penciptaan barang dan jasa serta distribusi konsumen dan produsen lainnya. Konsep ini menganggap bahwa pendapatan sebagai arus keluar barang dan jasa. Dari beberapa pengertian pendapatan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan karakteristik yang membentuk pendapatan antara lain, yang pertama, terdapat aliran masuk atau kenaikan aset. Kedua, kegiatan yang merepresentasikan operasi utama yang berkesinambungan. Ketiga, didapat dari pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban. Keempat, hasil dari suatu entitas bisnis. Kelima, hasil penjualan produk perusahaan. Keenam, pertukaran produk. Ketujuh, memiliki berbagai nama atau mengambil berbagai bentuk. Serta yang terakhir, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan kedua, yaitu mengenai klasifikasi pendapatan. Pada klasifikasi pendapatan, terdapat dua klasifikasi pendapatan
yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu sebagai aktivitas utama atau menjadi tujuan penting perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha atau operasi utama perusahaan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan upaya perusahaan, serta terjadi berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan aktivitas operasinya. Pendapatan operasional tentu berbeda-beda pada setiap perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu yang pertama, penjualan kotor adalah seluruh penerimaan dari hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan yang menjadi hak pembeli, diantaranya pengembalian barang atau retur, diskon, dan komisi penjualan. Kemudian yang kedua yaitu penjualan bersih. Di sini didefinisikan penjualan bersih adalah sisa penerimaan dari hasil penjualan yang telah dikurangi dengan biaya atau potongan yang menjadi hak pembeli. Lalu di sini terdapat pendapatan non-operasional. Didefinisikan sebagai penerimaan aliran masuk perusahaan dalam periode tertentu, namun bukan diperoleh dari aktivitas utama atau operasional perusahaan. Artinya, ini kegiatan di luar usaha utama. Pendapatan non-operasional diperoleh dari aktivitas sampingan perusahaan yang bersifat sewaktu-waktu. Di sini, pendapatan non-operasional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari aktiva atau sumber ekonomi perusahaan yang digunakan oleh pihak lain. Adapun contohnya yaitu pendapatan bunga, sewa, dan royalti. Kemudian yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva selain barang dagangan atau hasil produksi. Adapun contohnya yaitu penjualan surat-surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud. Pada pokok bahasan ketiga ini, kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah jumlah rupiah pendapatan yang dicatat secara legal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut tersaji dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari kerangka konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual pendapatan hanya dapat diakui jika kualitas keterukuran dan keterandalan terpenuhi. Kualitas tersebut harus diterapkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan. Terdapat dua kriteria yang menjadi pedoman pengakuan pendapatan secara umum, yaitu yang pertama adalah telah terrealisasikan atau realized. Artinya, pendapatan dianggap terrealisasi ketika transaksi pertukaran dilakukan antara produk yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Dengan kata lain, pendapatan diakui ketika dipastikan akan segera direalisasikan. Jika produk yang dihasilkan oleh pertukaran dapat segera ditukar atau dikonversi menjadi kas atau klaim moneter. Kemudian yang kedua yaitu telah terbentuk atau earn. Artinya, pendapatan dianggap terbentuk ketika aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara konkret telah selesai, baik dalam menghasilkan laba dan aktivitas sebenarnya telah selesai. Kedua kriteria tersebut harus terpenuhi dalam pengakuan pendapatan saat
kontrak penjualan disepakati, saat proses produksi secara bertahap, saat produksi selesai, saat penjualan, serta saat kas terkumpul. Adapun dua konsep yang erat kaitannya dengan pembentukan pendapatan, yaitu konsep pembentukan pendapatan atau earning process dan konsep realisasi pendapatan atau realization process. Yang pertama, konsep pembentukan pendapatan atau earning process. Pembentukan pendapatan merupakan suatu konsep atas terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa seluruh aktivitas operasi meliputi semua aktivitas produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang yang diperlukan dalam rangka mencapai output akan selalu memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan aktivitas produksi. Kedua, konsep realisasi pendapatan atau realization process. Realisasi pendapatan dimulai sejak tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu ketika barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Artinya, jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang keempat mengenai pengukuran pendapatan. Menurut IAI, pengukuran pendapatan adalah hasil penerimaan dana yang dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima ataupun yang dapat diterima. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 23, nilai wajar yang dimaksud adalah jumlah di mana suatu aset dipertukarkan atau suatu liabilitas disesuaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 23, pendapatan dapat muncul melalui peristiwa-peristiwa ekonomi, antara lain penjualan barang, penjualan jasa, serta penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Adapun berbagai macam dasar pengukuran pendapatan antara lain cash equivalent, yaitu total tunai kas atas produk yang dijual menjadi pendapatan sepenuhnya setelah produk yang dijual baru akan diproduksi dan penjualan aktual dilakukan. Kemudian nilai setara kas, artinya total tunai kas yang diharapkan akan diterima atau dibayarkan di masa depan atas hasil penjualan aktiva dalam aktivitas normal perusahaan. Kemudian terdapat harga di bawah harga pasar. Harga pasar saat ini adalah tetap dan nilainya lebih rendah dari harga awal. Kemudian terdapat harga pasar, di mana diartikan harga pasar adalah tingkat harga bersih yang ditawarkan dari suatu barang atau jasa yang diperkirakan dikurangi biaya penyimpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk. Kemudian yang terakhir yaitu harga kesepakatan. Artinya adalah harga yang disepakati dengan pelanggan untuk setiap jumlah penjualan yang disepakati pelanggan. Lalu kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir yaitu penilaian pendapatan. Untuk menyusun laporan keuangan, tentunya diperlukan suatu pedoman dasar penilaian untuk mengetahui berapa rupiah yang dapat diperhitungkan dan dicatat sebagai suatu transaksi, serta berapa jumlah rupiah yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Secara umum, terdapat 4 dasar dalam penilaian pendapatan, antara lain
yaitu biaya historis atau historical cost. Pada biaya historis atau historical cost, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kemudian, biaya kini atau current cost. Pada biaya kini atau current cost, aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Kemudian, nilai realisasi atau penyelesaian. Dalam nilai realisasi atau penyelesaian, aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Kemudian yang terakhir terdapat nilai sekarang atau present value. Dalam nilai sekarang atau present value, aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Dan sampailah kita pada kesimpulan materi pertemuan ke-8 ini mengenai konsep pendapatan. Dengan berakhirnya materi ini, maka dapat disimpulkan pendapatan adalah kerangka kerja untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahunan dan didefinisikan sebagai peningkatan laba ekonomi atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban dalam bentuk pendapatan selama periode akuntansi. Kemudian pada pengakuan pendapatan terdapat 2 kriteria, yaitu telah terrealisasi atau realized dan telah terbentuk atau earned. Adapun dasar pengukuran pendapatan antara lain cash equivalent, nilai setara kas, harga di bawah harga pasar, dan harga kesepakatan. Dalam penilaian pendapatan, terdapat 4 dasar yang dijadikan pedoman, yaitu biaya historis atau historical cost, biaya kini atau current cost, nilai realisasi atau penyelesaian atau realization or settlement value, dan yang terakhir nilai sekarang atau present value. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dari awal sampai akhir pembahasan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan dan berkah ilmu untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa pada materi pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.